Ayo biar aku bantu bawa. Dia bisa bela diri? Tuan Mirafeng dia, Jade Sendiri. Nggak ada hubungannya sama Nona. Diam. Dia cuma pura-pura aku akan bangunkan dia. Kenapa kamu harus menyakitinya? Sunyi, Nona tua. aku nggak nuduhnya. Menurutmu siapa yang melakukannya? Ada energi dalam yang mengalir ke titik akupunkturku. Jadi aku refleks mendorongnya. Sebagai nona tua dari Flaming Hills. Kamu dilatih dalam Flaming Fisticuffs yang diajarkan langsung oleh guru. Bagaimana mungkin titik akupunturmu bisa dengan mudah diblokir orang lain? Kamu nggak percaya sama aku? Bahkan kalau dia didorong olehku, nggak ada hubungannya sama pelayanku, kenapa kamu harus menyakiti dia? Kamu menyakiti orangku. Baru adil kalau begitu. Aku khawatir kalau ayah tahu dia akan khawatir. Ayo pergi. Ya Tuan Muda Ji. Ini area terlarang di Villa Gunung. Guru sudah memberikan perintah ketat. Kecuali senior brother, Yu memberikan izin. Siapapun nggak boleh masuk. Kamu sudah bangun. Aku baik-baik saja. Nona, Maaf aku menyeretmu ke dalam ini. nggak apa-apa. Layak buat aku menerima pukulan ini. Aku belum pernah masuk ke dalam Bambo Chowrt sama kamu. Apa dia akan ada efek samping internal? Aku akan serahkan dia padamu. Kenapa dia tiba-tiba pergi? Dia pergi menyiapkan obat.
Kenapa kamu memanggilku dengan cara yang begitu jauh? Feng Er, memanggilku guru nggak apa-apa kan? Guru. Barusan kamu dan Guer ada kesalahpahaman. Gak ada kesalahpahaman. Dia menyakiti wanitaku. Dan aku menyakiti pelayannya. Bukankah kamu dan GR dulu punya hubungan yang sangat baik? Bahkan kalau aku tidak setia sama Ruge. Kami masih belum menikah. Masih ada ruang untuk menyelesaikan ini. Saya percaya bahwa Ruge dapat menemukan orang yang akan dia cintai seumur hidupnya. Kalian berdua tumbuh bersama dan tidak terpisahkan seperti tubuh dan bayangannya. Hubungan kalian sangat dalam dan kokoh. Tapi sekarang, Feng Er, selama kamu mau berbalik dan melepaskan wanita dari rumah bordil itu, maka saya akan secara resmi memberikan token api kepada kamu. Terima kasih guru atas niat baikmu. Saya tidak membutuhkannya. Apakah kamu berencana melepaskan semua yang kamu miliki di Flaming Hills? Jika guru bersikeras memaksa saya akan melepaskan segalanya. Saya akan membawa Ingi dan meninggalkan Flaming Hills. Kamu. Ayah, jangan berkata apa-apa lagi.
Saya tidak pernah menyangka bahwa Nyonya Yingyi juga seorang ahli bela diri. Non, apakah ada kesalahpahaman? Bagaimana mungkin saya tahu ilmu bela diri? Hanya saja Tuan Muda Feng melihat saya lemah. Jadi dia mengajari saya beberapa ilmu bela diri sederhana. Bisakah ilmu bela diri sederhana menggunakan ki saya sebagai pedang untuk menghalangi energi internal saya dan membiarkan saya menemani kamu untuk berakting dalam adegan yang menyedihkan? Tampaknya Nyonya Yingyi adalah seorang jenius bela diri. Kamu jauh lebih pintar dari yang saya kira. Sayangnya kamu masih kalah. Kamu membenci saya, bukan? Saya juga membenci kamu. Jika bukan karena kamu, saya sudah lama menjadi nyonya di Mapleko Urtiar. Kamu menggunakan ayahmu untuk memaksanya. Menangis dan memohon padanya untuk menikahimu. Lai Ruge, kamu benar-benar tidak tahu malu. Terima kasih Yingyi. Kamu telah membantu saya membuat keputusan. Saya awalnya mengira bahwa San Feng menyukai kamu. Pelan-pelan hati-hati. Karena meskipun kamu adalah seorang wanita yang berjatuh menjadi seorang pelacur, sifat alami kamu baik hati. Itulah sebabnya dia sangat terpikat padamu. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa dia akan meninggalkan saya hanya untuk orang seperti kamu. Lai Ruge, jika kamu tidak lahir di Flaming Hills dan bukan putri Lai Mingjing, dia sebenarnya tidak akan menikahimu. Tapi aku memang lahir di Flaming Hills dan merupakan putri dari Lai Mingjing. Entah kamu iri atau cemburu, semua ini adalah kenyataan. Kamu harus menerimanya. Selain itu, aku sedang memberkatimu. Kuharap kamu bisa terus menyembunyikan kebenaran ini dari San Feng dan kudoakan kalian berdua bahagia selamanya. Lai Ruge, aku tahu kamu cemburu padaku. Untuk membuktikan bahwa aku benar-benar memberkatimu, aku bisa memberimu hadiah. Kamu pasti akan menyukai hadiah ini, karena dengan cara ini kamu bisa terus menjadi Yingyi yang dikasihani semua orang. Ada pelayan yang mengawasi di belakangku. Kamu tidak bisa melawan atau menghindarinya. Tamparan itu atas nama Di. Apa kamu bilang Sun Yi dan Di pergi ke Bambo Courtyard? Guru, setiap tanggal 15 adalah saat angin dingin menyerang. Pergi dan tutup pintunya. Ya. Guru. Pergi sekarang. Ya. Apa kamu di sana? Bukankah Villa Gunung mengadakan pesta malam ini? Kenapa kamu tidak bersiap-siap? Apa kamu akan pergi? Jika kamu ingin aku pergi, aku akan pergi. Aku sangat takut. Takut apa? Semua anggota Flaming Hills akan hadir hari ini. Aku takut San Feng akan membatalkan pertunangan kita. Aku akan mengecewakan ayahku. Apa kamu hanya takut ayahmu akan kecewa? Ya. Apa yang lebih kamu takutkan adalah menghadapi kenyataan.
Aku benar kan? Tebakanku benar. Yin Sui, apa sebenarnya alasanmu datang ke Flaming Hills? Untuk menjadi strategismu. Aku tidak punya apa-apa untuk distrategikan. Aku ingin membantumu mendapatkan kedamaian dan keamanan seumur hidup. Apa kamu bersedia? Aku akan pergi sekarang, sampai jumpa di pesta. Guru, kenapa kita tidak melewatkan pesta malam ini saja? Tidak. Seperti yang dikatakan Guer, hari ini adalah pesta besar 2 tahunan Flaming Hills. Malam ini baik Lai Mingjing maupun San Feng pasti akan mengambil tindakan. Yang paling tidak bersalah adalah Guer. Adik Zhan 19 tahun telah berlalu. Guer dan Feng Er. Keduanya telah tumbuh dewasa. Tenanglah. Sebenarnya, aku tidak mengajari Zhan Feng dengan baik. Aku membiarkannya menyakiti Guer. Papan peringatan Zhan Feitian dan Anye Ming. Aku akan menyelesaikan masalah ini malam ini. Ayo, mari kita satu ronde. Ayo minum. Jinglei, pesta sudah hampir setengah jalan. Mengapa kita masih belum melihat Tuan muncul? Aku sudah mengirim undangan ke PR Courtyard. Itu diterima oleh murid Tuan. Secara logis mereka seharusnya. Tuan sudah datang. Kupikir Tuan tidak akan menyukai acara seperti ini. Kamu tidak akan memberiku kehormatan ini malam ini. Pemimpin sekte kamu terlalu sopan. Karena pesta sudah dimulai, aku akan merasa seperti di rumah sendiri. Baiklah Tuan, lakukan saja sesuai keinginanmu. Silakan, baiklah. Silakan duduk. Ini milikku. Guer, apakah kamu benar-benar tidak takut membiarkan orang lain melihat tindakan intim kita dan menyebabkan beberapa kesalahpahaman? Atau kamu berharap mereka akan salah paham? Cukup untuk menjauh darimu. Benarkah? Tapi dari yang bisa kulihat, yang paling dekat denganku sekarang adalah kamu, Guer. Di mana tunanganmu? Tuan Muda Feng sudah datang. Tuan Muda Feng sudah datang, ya. Benar. Duduk di sampingku. Sangat konyol. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tuan Muda Feng, aku khawatir ini melanggar aturan. Aturan apa yang telah kulanggar? Tapi setelah bertemu Ying Yi, kepala pelayan, Yi jangan menyadari bahwa Ruge hanyalah adik junior. Jelas bahwa wanita yang dibawa Tuan Muda Feng ini terluka. Tuan Muda Feng hanya membiarkannya beristirahat. Bukan berarti dia duduk dengan orang tua seperti kita. Malam ini sementara semua orang ada di sini. Dan ada juga Tuan dan 2 tamu dari Swordless City dan Thunderbolt Clique. Aku Lai Mingjing punya kabar baik yang ingin kusampaikan kepada semua orang. Yaitu tentang pernikahan putriku. Ayah. Silakan ayah lanjutkan pidatonya. Feng Er dan Guer sudah berteman sejak kecil dan memiliki hubungan yang dalam. Sekarang mereka berdua sudah dewasa. Saya mengumumkan bahwa pada festival Double Nint bulan depan, keduanya akan secara resmi menikah. Selamat pemimpin sekte. Selamat Tuan Muda Feng dan Nona Ruge. Tidak. Ada apa? Benar.
Zhan Feng, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Saya berkata, tidak. Kakak senior pertama, apa katanya? Apakah kamu tahu konsekuensinya? Barang siapa melanggar perintah pemimpin sekte kemampuan bela dirinya, akan dihapuskan. Dan ia akan diusir dari Flaming Hills. Berikan aku alasan. Karena aku tidak suka padanya. Karena aku tidak suka padanya. Ayah, maafkan aku. Aku memang pernah menyukai Zhan Feng, tapi sekarang tidak lagi. Aku yang pertama kali berubah pikiran. Aku yang bersalah padanya. Itulah sebabnya aku tidak bisa menikah dengannya. Guer. Jangan membela kakak seniormu itu. Aku tidak sedang membela dia. Aku sedang melindungi diriku sendiri. Guer. Ayah. Kumohon. Aku tidak bisa menikah dengannya. Karena orang yang dia sukai adalah aku. Jika dia sudah memiliki aku, kenapa dia masih butuh Zhan Feng? KKI, akulah yang melanggar keinginan ayah. Aku bersedia menerima hukuman yang pantas. Kamu jangan terlalu serius dalam masalah ini, pengurus utama Yi. Benar, Guer, kamu salah. Tidak akan ada hukuman. Ini hanya anak perempuan yang mengungkapkan perasaannya kepada ayahnya. Mengatakan bahwa kamu mencintai pria lain. Jika kau harus dihukum hanya karena melakukan itu, bukankah ayahmu terlalu kejam? Benar, anak mana yang tidak pernah berdebat dengan orang tuanya? Tidak menyebutnya sebagai perdebatan terdengar terlalu berat juga. Paling-paling hanya bisa dianggap bicara yang salah pada saat yang salah. Kakak cukup tegur saja Nona sulung beberapa kata. Jangan bertengkar dengan putrimu. Benar, kakak memiliki anak yang bisa jujur mengungkapkan masalahnya padamu seperti itu. Tanpa malu-malu atau berpura-pura, sungguh merupakan keberuntunganmu. Betul sekali. Guru, tolong jangan menegur Ruge. Yilang. Kamu yang memutuskan masalah ini. Nona hanya sedang berbicara dengan ayahnya, dan bukan kepada pemimpin sekte. Ternyata aku yang tidak memahami perasaan putriku. Aku melakukan hal-hal bodoh di sini. Baiklah. Karena kalian berdua tidak menikah satu sama lain. Dan ini menyangkutmu, putri kecilku. Maka tentang pertunanganmu yang diadakan 3 tahun lalu. Mari kita lupakan saja. Lupakan saja. Tapi masalah ini tidak boleh disebut-sebut lagi oleh siapapun. Ya, pemimpin sekte. Guer. Kakak senior, aku baik-baik saja. Pangeran, malam sudah larut. Beristirahatlah lebih awal. Kataku jika aku tidak dalam kondisi seperti sekarang. Apakah aku bisa membantu Guer lebih banyak di pesta tadi? Masalah ini sudah berlalu. Pangeran tidak boleh terus menyalahkan diri sendiri.
Pergi ke sana untuk membantu Nati. Baiklah, Nona tertua, Nona tertua. Itu kamu. Bolehkah aku masuk? Tahukah kamu mengapa aku datang hari ini? Kamu seharusnya tidak datang. Sudah sampai akhir, apakah kamu masih harus sekejam ini? Aku menyukaimu sejak kita kecil. Penampilanmu saat kamu berdiri, saat kamu berjalan, saat kamu berbicara, saat kamu berlatih bela diri, saat kamu diam. Aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Apa yang sebenarnya kusukai darimu? Bahkan aku sendiri sudah melupakannya. Aku hanya tahu bahwa aku menyukaimu. Pernahkah kamu menyukaiku? Pernahkah kamu bahkan sedikit menyukaiku? Bukankah kamu cukup berani untuk mengatakan kepada semua orang kemarin bahwa kamu tidak menyukaiku? Kenapa sekarang kamu tidak berani mengatakannya? Katakanlah. Jelas katakan padaku sekarang semua hal yang tidak bisa kamu selesaikan kemarin. Katakanlah. Aku mencobanya lagi. Masih hambar. Han Feng. Lai Ruge. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Aku datang hanya untuk mengembalikan ini padamu. Dari sekarang kamu hanya kakak senior pertama saya dan saya hanya adik juniormu. Kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kita tidak ada hubungan apa-apa lagi mulai sekarang. Ini, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kalian berdua. Tuan Ji, silakan masuk. Baik. Satapayang Azure Dragon Dan Vermilion Porcelain dari World Swordless City, terima kasih ini, Tuan Ji. Ini bagus. Terima kasih, silakan masuk. Satu hiasan rui panjang umur, dari Jade Kebiruan Putih, dengan lapisan emas, dari Thunderbolt Clickway di Kenapa ada begitu banyak tongkat sebagai hadiah tahun ini? Pemimpin sekte menerima beberapa pasang tongkat tahun lalu. Jadi tampaknya semua sekte besar pasti menebak bahwa dia menyukainya. Saya mengerti. Tuan, mohon tunggu sebentar. Dari mana pelayan-pelayan ini berasal? Apakah Anda Tuan Ji dari Flaming Hills? Anda benar. Dan Anda adalah? Kami datang atas perintah Tuan. Ini adalah hadiah dari Taste Flower Brothel. Apa? Taste Flower Brothel?
Apakah Anda merujuk pada Tuan Sue? Benar? Kami berterima kasih, silakan masuk. Guru Tuan telah memanggil semua pelayannya ke sini. Apa yang dia anggap villa kita ini? Jika berita ini menyebar, berapa banyak yang akan menganggap kita sebagai lelucon? Ini tidak masuk akal. Tuan telah menyebutkan ini kepada saya. Dia hanya ingin mengatur festival Double Nint yang tak terlupakan untuk Guer. Selain itu dia bermaksud baik. Setelah festival Double Nint selesai, para pelayan itu akan meninggalkan villa. Baiklah, ini akhir dari masalah ini. Kita tidak perlu membahasnya lagi. Festival Double Nint hampir tiba, siapkan setiap halaman. Semua pemimpin aula dan regu sudah di sini. Saya harap semua orang bisa meriah. Ya. Ya. Pangeran Tuan telah mengundang tamu dari Taste Flower Brothel untuk festival Double Nint. Saya tahu. Apakah Anda tidak takut dia punya niat buruk? Saya percaya kemampuan guru untuk menilai karakter seseorang. Xuan Huang, ya. Apa yang harus saya berikan kepada Guer untuk festival Double Nint tahun ini? Apakah Anda punya ide? Saya kurang tahu tentang selera wanita. Aku juga tidak. Apa yang ingin kamu katakan? Aku akan berani dan mengatakan ini. Kita semua bisa melihat bagaimana kamu peduli pada nona tertua. Sekarang San Feng telah menolak nona tertua, mengapa kamu tidak meminangnya? Menurutmu aku harus melakukannya? Ya, pangeran harus melamar. Ini tidak hanya akan menjaga reputasi Flaming Hills, tapi juga akan memenuhi kerinduanmu selama bertahun-tahun. Aku khawatir tubuhku akan menjadi beban bagi Guer. Jika kamu tidak sembuh, bagaimana kamu akan merayakan festival Double Nint bersama kami? Aku juga tidak ingin sakit, Sun Yi. Kurasa tetap sakit lebih baik. Meskipun Nona sakit-sakitan, senyumnya sekarang tulus. Siapa yang akan bilang lebih baik sakit? Tapi aku benar-benar bahagia. Semangat Nona kita sudah pulih sepenuhnya. Ngomong-ngomong, Nona, setiap pekarangan sedang merayakan festival Double Nint. Karena kamu sakit, Sun Yi, dan aku tidak tega untuk mempersiapkannya. Kemana kita akan pergi untuk merayakan hari ini? Sejak kapan kalian berdua harus begitu hati-hati saat berbicara denganku? Ayo pergi ke pekarangan bambu dan menemani senior brother Yu hari ini. Kita tidak akan pergi ke pekarangan maple. Bagaimana dengan pekarangan PR? Pekarangan Pear? Tuan mengirim banyak hadiah, festival Double Nint itu menumpuk penuh. Tuan Youkin juga datang dengan undangan beberapa kali. Untukku? Benar. Untuk membuatmu bahagia. Yang Master Ji sangat kesal. Aku yakin yang Master Feng juga marah. Kalau begitu mari kita pergi ke pekarangan PR. In Sue, apakah kamu memindahkan seluruh Taste Flower Brothel ke sini? Guer, sesuatu yang baru. Cobalah. Apa ini? Kenapa rasanya seperti kamu menggunakanku untuk menguji obat? Bagaimana aku berani melakukan hal seperti itu pada nona tertua Flaming Hills? Cicipilah. Bagaimana? Aneh. Kamu taburkan ini pada daging. Apa ini? Ini disebut meluzi atau lada. Lada? Ya. Produk dari Magadha masih banyak lagi. Sini biar aku tunjukkan. In Sue, ya, kenapa kamu begitu baik padaku? Apakah kamu lupa? Kita baru saja mengumumkan pada semua orang malam itu bahwa kita benar-benar saling menyukai. Dan itulah mengapa kamu memutuskan pertunangan dengan San Feng, benar? Itu hanya alasan. Aku menganggapnya serius. Sulit sekali membedakan apakah yang kamu katakan itu nyata atau palsu. Ayo jangan bicarakan ini lagi. Tuan, kau luar biasa. Ini bukan bukit api. Jelas-jelas ini rumah pelacur bunga rasa. Apa ini? Ini cukup istimewa. Apa ini? Lada. Lada.
Untuk apa ini? Coba tiup ini memikat tiup. Lalu apa yang terjadi jika seseorang terpikat? Maka kau akan diingat selamanya. Sehebat itukah? Lihat, bukankah dia akan mengingat utangmu selamanya? Lei Jinghong, Ini untuk masak. kau baru saja mengutukku, Tuan. Sun Yidi, tolong bantu dia mencuci mukanya cepat. Ya, Itu. Kau sudah selesai. Lie Xiang, aku tidak sengaja. Guru. Nyonya Hua secara khusus meminta saya untuk membawa ini. Dia bilang seseorang mengirimkannya ke rumah pelacur bunga rasa. Khusus untukmu. Ini adalah gambar Anye Luo. Terima kasih banyak. Nona Dao tak perlu begitu sopan. Aku dengar bahwa kepala pelayan Sunyi bertanggung jawab atas semua pelayan, benar? Benar? Jadi pasti kau sudah familiar dengan latar belakang setiap pelayan. Betul? Aku ingin bertanya padamu tentang seorang pelayan. Silakan katakan, Nona Dao. Dia kemungkinan besar dibesarkan di Linze. Dia dikirim ke sini saat berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Sekarang 18 tahun. Aku dengar dia seharusnya sangat cantik. Apa itu? Linze hanya pernah mengirim satu kelompok pelayan ke sini. Tapi tempat itu menjadi wilayah kota tanpa pedang, jadi tidak ada lagi yang dikirim ke sini. Beberapa tahun terakhir beberapa pergi, beberapa menikah. Hanya tersisa 5 orang. Aku penasaran kenapa Nona Dao ingin menemukan orang ini. Dia adalah adik dari teman dekat Lei Jinghong. Dia hilang beberapa tahun lalu. Tuan Muda Lei menyebutkannya padaku beberapa hari yang lalu. Jadi kupikir aku akan bertanya. Namun apakah mungkin aku bertemu dengan 5 orang itu? Baiklah, tunggu sebentar, aku akan pergi dan memanggil mereka. Hanya saja identitas Nona Dao dan Tuan Muda Lei spesial, jadi lebih baik jangan terang-terangan mengatakan alasannya. Aku hanya akan bilang bahwa kalian ingin mengganti pelayan untuk rumah tamu dan ingin memilih di antara mereka. Oke, aku mengerti maksudmu. Sunyi. Kenapa kau bilang 5 orang? Bukankah kita berdua juga termasuk, seharusnya ada 7? Mari kita cari tahu kebenarannya dulu sebelum membahas tentang kita. Ayo kita siapkan semuanya. Ayo sini cepat-cepat. Juga di sana gantungkan itu di koridor lebih tinggi, oke. Gantung lebih tinggi sedikit, cepat ayo. Cepat. Kalian sedang apa? Turunkan lentera-lentera itu. Ini. Kakak pertama hari ini adalah Festival Chongyang. Dari sekarang, halaman Maple tidak akan merayakan Festival Chongyang lagi. Ini. Bawa pergi. Ayo cepat pergi ya. Kalian semua bisa pulang, ya? Bagaimana kau bisa yakin mereka bukan dia? Aku mencari seorang yatim, mereka semua punya orang tua. Karena itu mereka bukan. Seorang yatim. Apakah Nyonya Di punya seseorang dalam pikiran? Aku seorang yatim. Aku juga besar di sini di Linze, umurku 18 tahun ini. Apakah kau dibawa pergi saat berusia 7 atau 8 tahun oleh seorang wanita dengan marga Itu Sang? seorang wanita, tapi aku tidak ingat apa marganya. Apakah kau pernah tiba di kota Pingin lalu ke Bukit Berapi? Ya? Apakah marga wanita yang menerimamu adalah Wang? Ya? Apakah kau ingat marga orang tua angkat pertamamu? Biar aku pikirkan dulu. Klanyo? Bagaimana kau tahu? Karena aku kepala pelayan, tentu saja aku tahu hal-hal ini. Tuan Muda Lei, di mana kakakku? Apakah dia mencariku selama ini? Dia.
Cepat katakan sesuatu. Dia juga bilang padaku bahwa adik perempuannya punya tanda lahir di cuping telinga kiri. Nyonya Di, apakah kau punya? Tidak. Mungkinkah dia salah ingat? Karena selain poin ini semuanya cocok. Tidak, dia terus menekankan ini padaku. Kalau begitu itu bukan aku. Sun Yi, di pesta akan segera dimulai. Apakah kalian tidak bersiap-siap? Ayo kita pergi, maaf banget Tuan Lai, kami nggak bisa bantu. Kamu minta bantuan apa sama Sun Yi? Bantu teman lama cari adik perempuannya. Cari adik perempuannya? Iya. Di sini di Flaming Hill? Enggak, aku salah. Ngomong-ngomong, aku dengar festival Double Nint itu paling penting di Flaming Hills. Ada mantra-mantra enggak? Tentu ada. Bulan ke-6 itu, Yin, gelap, bulan ke-9 itu, yang hari ke-9, bulan ke-9 matahari dan bulan sama-sama, yang makanya disebut festival Jonyang. Orang zaman dulu biasanya bikin persembahan api di hari ini. Flaming Hills pasti ngehargai ini banget. Sebentar lagi mulai, ayo kita pergi. Oke. Dekorasinya lumayan seru banget. Lie Xiang duduk sini. Ayo kita minum dulu. Ayo. Ayo Lie Xiang. Yin Sue. Berapa banyak harta yang kamu punya di tas The Flower Brought Hell sampai bisa menghambur-hamburkan uang kayak gini? Duduk dulu, nanti aku ceritain pelan-pelan. Sebenarnya tas The Flower Brought Hell cuma tempat tinggalku di Louyang. Bukan buat cari uang. Kamu ternyata. Ternyata apa? Aku pengen nanya banyak banget sama kamu. Nggak tahu mau mulai dari mana. Ya tanya satu-satu, tanya semua yang ada di kepalamu. Kalau aku nanya kamu bakal jujur jawab? Iya. Aku bakal jawab semua pertanyaanmu. Tapi sebelum nanya kamu harus minum tas teh flower wine dulu. Berapa banyak rahasia yang bisa kamu dapat tergantung seberapa banyak kamu bisa minum. Pertama kali aku lihat orang ngajak aku minum kayak gini. Oke, aku minum. Selain tas The Flower Brought Hell, ada bisnis apa lagi? Di 8 provinsi di utara, aku punya toko perak, toko anggur, rumah bordio, agen pengawalan desa, garam, apotek, dan apa aja yang bisa kamu bayangin. Banyak banget harta keluarga. Kenapa kamu jago banget bela diri? Aku belajar dari guruku. Jawaban kayak gitu kayak nggak jawab aja. Siapa yang nggak belajar bela diri dari gurunya? Oke deh. Tanya lagi pertanyaan itu. Siapa gurumu dan aliran bela dirinya dari mana? Ethereality. Emang ada aliran ethereality di dunia ini? Aliran Ethereality. Aliran Ethereality
Selalu ada cuma orang yang berjodoh aja yang bisa melihatnya. Jadi bisakah kamu benar-benar menjadi dewa? Dia memindahkan separuh barang dan orang dari rumah bunga rasa ke bukit berapi hanya untuk membuat Nona senang. Hanya berdasarkan itu dia jauh lebih baik daripada Tuan Muda Feng. Hari ini seharusnya menjadi hari pernikahan Tuan Muda Feng dan Nona. Aku khawatir keadaan akan menimbulkan perasaan campur aduk dan membuat Nona tidak senang. Sekarang melihatnya semuanya berkat Tuan. Jangan minum lagi. Aku harus minum, aku masih punya banyak pertanyaan untukmu. Jika kamu terus minum kamu akan mabuk, jangan minum lagi. Aku benar-benar bisa minum lebih banyak. Hei tunggu. Aku hampir lupa tentang ini untukmu. Untuk mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka. Kalau begitu aku akan mengikatnya di pinggangku. Kenapa kamu belajar dari orang lain untuk minum sendiri? Aku tidak ingin berada di rumah bersama orang mabuk. Kamu menemukan adikmu sendiri tapi tidak mengakuinya. Kamu berani bicara padaku. Aku tidak, dia jelas bukan. Kamu membuat-buat tanda lahir itu kan? Dia adalah putri ibu keduamu, benarkan? Aku tidak ingin berbohong padamu, jadi jangan tanya aku. Aku benar-benar menebaknya dengan benar. Kenapa kamu tidak mengakuinya? Tidak bisakah kamu melihat betapa dia ingin melihat kakaknya? Awalnya aku pikir dia tahu detailnya, aku datang untuk membujuknya. Agar tidak menjadi mata-mata untuk ibu keduaku di Bukit Berapi. Tapi sekarang melihat bagaimana dia hari ini, aku merasa dia tidak tahu detailnya. Kalau begitu lupakan saja mengakuinya. Bukan itu yang kamu katakan padaku hari itu. Hari itu aku berpikir, jika dia tidak tahu detailnya, aku akan membawanya pergi. Mengatur tempat yang aman untuknya tinggal. Tapi sekarang memikirkannya hari ini ibu keduaku pasti punya alasan untuk menyembunyikan ini. Selain itu ibu keduaku kejam dan tidak berperasaan. Aku tidak ingin menyangkutkan dia. Kamu tahu harimau tidak memakan anaknya sendiri. Bahkan jika dia kejam dan tidak berperasaan dia tidak akan melakukan apapun pada dia. Ibu keduaku lebih jahat daripada harimau. Selain itu, aku bisa melihat bahwa Ruge memperlakukan pelayannya dengan cukup baik. Dia seharusnya aman tinggal di Bukit Berapi. Aku akan menunggu sampai aku menyelidiki apa yang ibu keduaku lakukan. Tidak akan terlambat untuk membuat keputusan nanti. Apakah kamu memikirkannya? Mulai baru setelah malam ini. Baiklah. Keterampilan dari Ethereality Clickway dari abstrak ke konkret. Kamu punya mata yang tajam. Kamu menipuku lagi. Karena kamu sudah menipuku untuk minum begitu banyak anggur, kamu mungkin juga mengubah sesuatu menjadi nyata untukku. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Apa itu?
Api yang mengalir. Ini adalah hal yang paling indah dan juga paling jahat di dunia ini. Dah, Protektor Huang. Bolehkah aku bertanya kapan pangeran akan kembali dari Flame Villa? Besok atau lusa? Benarkah? Non Feng, apakah kamu meragukan kemampuanku? Jadi kamu harus menunggu pangeran kembali untuk merasa tenang? Oh tidak, aku hanya ingin berterima kasih kepada pangeran secara langsung. Ini adalah kasus lama, dan melibatkan Pangeran Jingyang dan Pangeran Jinxian yang kuat di istana. Pangeran mempercayai kata-kataku, dan meminta Protektor Huang untuk menyelidiki kasus ini. Non Feng, kamu tidak perlu menjelaskan ini padaku. Kamu akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu pangeran begitu dia kembali. Dah, Protektor Huang. Aku membuat kue-kue ini sendiri. Kemarin adalah festival Chong yang aku tidak melihatmu di sini. Jadi aku menyimpan beberapa untukmu. Terima kasih. Apa urusanmu di sini? Kami di sini untuk Master Yu. Silakan. Pangeran. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Aku hanya berharap bahwa Master bisa menjauh dari ini. Kalian semua adalah anak-anakku. Jika kalian membutuhkan sesuatu, kirimkan saja surat padaku. Kedua kakiku lumpuh, jadi aku tidak bisa menunjukkan rasa hormat dengan baik. Di sini aku berterima kasih kepada Master atas waktu yang dihabiskan untuk membimbing dan melatihku selama ini. Tidak perlu formalitas antara kita. Apakah ada hal lain yang ingin Master katakan sebelum aku pergi? Apakah kamu pikir Guer adalah pemilik yang cocok untuk villa ini? Ruge belum siap untuk mengambil alih saat ini. Bagaimana jika suatu hari aku menyerahkan kepemilikan Flame Villa kepada Guer? Maka aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantunya. Tunggu aku di sini. Oke. Yu. Jadi kamu akan pergi? Ayahku sangat sakit, dia memintaku untuk kembali ke istana. Ketika kamu pergi, semuanya akan berubah. Tidak peduli apa yang akan terjadi. Kamu perlu ingat satu hal yang akan selalu benar. Bahwa aku akan selamanya menjadi UMU. Jika ada sesuatu yang terjadi, luapkanlah. Jangan hanya memikulnya sendiri. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu ceritakan, tulislah. Ingatlah untuk mencatatnya. Kamu punya banyak kakak laki-laki. Jangan mencoba mengambil semua tanggung jawab sendiri. Bisakah kamu berhenti tersenyum? Janji kamu akan melakukan ini. Oke. You lihat.
Aku meminta ayah untuk membelikan ini untukku. Kamu akan mendengar suara angin saat melihat lonceng angin giok ini. Kamu membawa lonceng itu bersamamu. Sepertinya kamu tidak akan kembali. Apakah kamu akan merindukanku? Ya. Jika kamu tidak kembali ke rumah, aku akan pergi ke Luoyang untuk mencarimu. Oke. Guer. Kamu dan Jan Feng. Jangan khawatir, aku sudah berbicara dengannya di depan orang lain. Aku akan bersikap seperti yang telah aku katakan. Aku tahu. Lalu mengapa kamu terlihat sangat khawatir? Snow adalah sosok misterius. Tapi karena dia adalah kenalan lama Sensei, dan Sensei mempercayainya. Kamu bisa mempercayainya. Perayaan Double Nin baru saja berlalu, you harus pergi. Mengapa aku merasa bahwa ini tidak membawa keberuntungan? Tuan, kami sudah siap semuanya. Hati-hati, you. Guer, kamu harus ingat apa yang aku katakan padamu. Berangkat. Rumah api terlihat tenang dan damai. Sebenarnya ada arus bawah yang kuat di baliknya. Hati-hati dengan setiap langkahmu. Nyonya Feng. Ada tamu terhormat yang mencarimu. Kenapa ada tamu? Sepertinya seseorang dari istana. Dia tampaknya orang yang sangat berkuasa. Ayo bantu aku menyiapkan teh dan hidangan penutup yang mewah. Baik. Kakak Feng, apakah kamu akan melanggar aturanmu untuk menerima tamu istana? Nyonya Feng, kamu masih ingat aku? Raja Jingxian. Baiklah. Mari kita lakukan dengan caramu. Ngomong-ngomong, beritahu Zhongli Wulei untuk datang ke sini menemui aku. Baik. Ayah kamu mencari aku? Feng ayo. Guer, ikut dengan aku. Paman Shan.
Meskipun San Feng dan aku memutuskan pertunangan, kamu masih berarti sama bagiku. Guer, aku berencana melihatmu menikah. Tahun ini pada hari ulang tahunmu. Lambang api ini adalah hadiah ulang tahunku untukmu. Ayah, ini, ambil ini. Aku tidak bisa menerimanya. Apakah kamu juga akan membuatku kesal? Ayah, aku tidak pernah terlibat dalam urusan rumah, San Feng Ji atau Bendahara Yi. Mereka semua kandidat yang lebih baik daripada aku. Ayah, tolong jangan sentimental. Kalian semua. Nyonya, kamu seharusnya bahagia. Aku sama sekali tidak ingin menjadi tuan rumah-rumah. Kenapa tidak? Kamu adalah putri kandung dari tuan tua. Salah jika ayahku membuat keputusan terburu-buru ini hanya karena masalah antara San Feng dan aku. Rumah api bukanlah tempat sembarangan. Ini adalah rumah terbesar di sini. Kita memiliki ribuan anggota. Aku tidak bisa membiarkan ayahku membuat keputusan impulsif seperti itu. Tuanku, tolong bawa bejana teh es Gio ini kepada Yang Mulia. Beraninya kamu memintaku meracuni ayahku? Tidak saat menawarkan hadiah ini. Kamu perlu menggunakan beberapa teknik. Kamu perlu membuat kaisar merasa bahwa wadah ini baik untuk kesejahteraan Lord Jingyuan. Mengingat kasih sayang Yang Mulia terhadap Lord Jingyuan, dia pasti akan memberikan wadah ini kepada Lord Jingyuan. Tuan, Anda tidak perlu repot dengan hal-hal yang akan terjadi selanjutnya. Tapi setelah semuanya selesai, wadah ini akan menjadi bukti yang nyata. Ini adalah bagian ajaib dari wadah teh Ice Jade ini. Begitu Yuzihan terkena mantra, itu akan menjadi wadah Jade biasa. Tidak akan ada jejak sedikit pun yang tersisa di atasnya. Sekarang mungkin bukti nyata bukanlah masalah. Tetapi masih ada saksi. Tuan, tenangkan hati Anda. Saksi akan menutup mulutnya seperti vas yang tidak bisa berbicara. Saksi akan menutup mulutnya seperti vas yang tidak bisa berbicara. Tuan. Lord Jingxian mencoba membawa MS Feng bersamanya. Kemudian dikatakan bahwa MS Feng mencoba menyerangnya, sehingga dia terbunuh di tempat. Alasan ini sangat dibuat-buat. Aku yakin. Dia tahu Tuan mengikuti perintah Kaisar untuk kembali menangani urusan pengadilan atas namanya. Karenanya dia mengirim ini sebagai tanda ucapan selamat. Kasus ini. Ikuti. Lihat ini. Kemampuan memotongku cukup untuk bekerja di restoran. Nyonya Anda telah menghabiskan hari-hari ini meminta koki kami untuk mengajari Anda. Sekarang Anda menunjukkan ini kepada kami apa yang ada di pikiran Anda. Sekarang Anda tidak mengerti Nyonya. Dengan keterampilan memasak ini, jika dia meninggalkan rumah, dia bisa memberi makan dirinya sendiri. Oke, cukup latihan. Sunyi, Anda bercanda lagi. Aku juga berharap begitu. Nyonya Anda bersiap untuk pergi lagi. Nyonya, aku memberitahu Anda sekarang. Jika Anda berani pergi tanpa memberitahu kami, maka jangan kembali. Nyonya, kami hanya khawatir tentang Anda. Santai saja. Bahkan jika aku pergi, aku akan memberitahu kalian sebelumnya. Apakah Anda benar-benar akan pergi? Selama Anda memutuskan, selama Anda merasa bahagia, Anda memiliki dukungan penuh kami. Jangan omong kosong.
Aku akan mencicipi teh bersama ayahku sampai jumpa. Keahlian putriku dalam menyeduh teh telah meningkat pesat. Setelah Yuer pergi, Bambo Chour tidak lagi memiliki tuan rumah. Sekarang menjadi tempat bersantai ayahmu untuk mencicipi teh dan bertemu tamu. Aku ingat saat aku masih kecil, kamu suka duduk di sini bersama Yu, minum teh dan bermain Go. Itu tidak akan sering terjadi di masa depan. Ayah, jika kamu ingin melihat Yu, mari kita pergi ke Luoyang untuk mencarinya. Saat dia kembali ke Luoyang, dia menjadi Lord Jingwan Putra Bahkan ketujuh jika Kaisar. Aku melihatnya, aku masih harus berlutut untuk memberi hormat. Ayah, kamu tidak menyalahkanku? Kamu adalah kebanggaanku. Mengapa aku harus menyalahkanmu? Aku menolak untuk mengambil Flame Emblem. Aku mengerti kamu. Aku berharap suatu hari kamu juga bisa mengerti aku. Yuer, apakah kamu ingin pergi lagi? Ayah, Aku melihatmu. ayah izinkan aku. Adakah ayah di dunia ini yang ingin putrinya meninggalkan sisinya? Jadi aku tidak bisa pergi? Tidak. Baiklah, katakan padaku. Mengapa kamu ingin meninggalkan rumah ini? Tidak ada yang bisa terus-menerus dilindungi. Kamu harus belajar hidup mandiri untuk bertahan hidup. Apalagi, Aku tidak bahagia berada di sini dan aku tidak ingin masalah antara aku dan San Feng memengaruhimu untuk membuat keputusan yang salah. Aku ingin pergi sebentar dan membiarkanmu melihat dengan jelas apa yang bisa dicapai San Feng. katakan padaku. Kamu tidak membencinya. Tidak, aku tidak. Tapi aku menyalahkannya. Tapi aku masih merasa dia cocok menjadi tuan rumah berikutnya. Meskipun kamu menolak pengaturanku, kamu tidak harus pergi. Dunia lebih rumit dari yang kamu pikirkan. Tapi sebagai putri Le Mingjing, jika aku tidak pernah melihat dunia nyata, rasanya sangat salah. Tidak mungkin, ayah. Oke, kita tinggalkan dulu sebentar. Bambo Chour terkunci mau lihat aku berhadapan dengan Palm Chour yang terkunci juga? Ayah minum teh dulu.